Indonesia ini kan bukan negara Islam kan. Negara Indonesia ini kan negara Pancasila. Pancasila ini kalau menurut saya dengan sekuler itu ya tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis, kita bukan negara Islam. Hari ini kita kedatangan tamu juga ya, yaitu Bang Azwir Nazar. Beliau adalah PhD kandidat, beliau S3 di Turki. Kita akan membahas tentang siapa sih sebenarnya Kemal Atatürk yang sekarang ini jadi booming di Indonesia. Kita sapa. Assalamualaikum Bang Azwir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bang? Alhamdulillah, Aceh memang negara yang damai, senang, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Bang, sepengetahuan Abang, selama Abang kuliah di S3 di Turki, siapa sih Kemal Atatürk ini Bang? Ya, Mustafa Kemal Atatürk itu, kalau kita lihat referensi yang ada di berbagai buku, atau baik itu di Turki atau di luar negeri, itu sebenarnya dia ini adalah seorang anak yang seperti anak-anak biasa yang lahirnya itu di sebuah kota. Sebenarnya dulu sekarang tuh kota itu masuk Yunani ya. Nah, jadi lahir, kemudian dia dibesarkan oleh ibunya karena bapaknya meninggal. Lalu kemudian dia banyak belajar di sekolah militer, ya, mulai dari dia SMP sampai kemudian dia besar. Itu dia banyak belajar di sekolah militer sampai kemudian dia menjadi seorang brigadir jenderal sampai jenderal di militer, karena memang dia orang yang dianggap memang pintar. Jadi nama dia itu kan Mustafa. Nah, Kemal itu pemberian dari gurunya, karena dia itu memang pintar matematika lah kira-kira. Jadi di usia muda itu dia udah pintar matematik, jadi dikasih nama Kemal, maka jadi Mustafa Kemal. Nah, kita ketahui Turki itu kan dulu Turki Utsmani itu kan imperium ya. Imperium itu kan termasuk Aceh, itu salah satu imperium terbesar di Asia Tenggara, itu ada 5 besar, salah satunya Aceh. Nah, Turki Utsmani itu kan berkuasa mungkin lebih 600 tahun. Nah, 600 tahun. Tapi kemudian di akhir-akhir kesultanan itu mengalami kemunduran. Kemudian terjadi Perang Dunia I, dan saat inilah muncul sosok Mustafa Kemal ini sebagai pejabat militer. Dia pernah dipindah ke beberapa kota, kemudian juga pernah di Istanbul. Dia memimpin perang-perang Turki, termasuk yang paling terkenal itu perang kemerdekaan di Çanakkale. Nah, Kemal ini mampu ya menaklukkan musuh-musuhnya. Waktu itu Turki diserang oleh banyak musuh, dan kemudian Kemal ini muncul sebagai pahlawan. Kemudian juga Turki Utsmani itu mengalami kemunduran, sehingga singkat cerita Mustafa Kemal ini jadilah dia sebagai presiden pertama Turki. Nah, jadi Kemal ini dia adalah presiden Republik Turki. Kita ketahui 1924 Turki berubah dari dulunya empire ya, empire Ottoman, atau orang Turki bilangnya Ottoman Emperlok ya. Jadi itu sekarang menjadi Republik Turki. Tentu wilayahnya tidak sebesar dulu. Nah, kalau kita merujuk lebih dalam, itu ada Sulaiman Al-Kanuni yang puncak kejayaan Ottoman itu kan pada masa beliau, yang dulu memiliki hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Aceh Darussalam. Nah, cuman orang kan nggak mau nih melihat sejarah sebenarnya kan, hanya melihat sekarang siapa nih yang paling populer di Turki. Jadi orang melupakan siapa Kemal ini. Memang Kemal dalam catatan kita umat Islam tentu ada banyak tinta merah ya, karena kebijakan-kebijakan dia itu menyakiti dan bahkan menghapus Islam di Turki. Tapi
akan sangat menarik kalau kita mau mendalami diskusi tentang Kemal ini sebagai seorang pendiri Republik Turki. Itu menurut saya. Bang Azwir, berarti Kemal ini menjadi seorang pendiri Turki secara sesudah Utsmani, Bang? Ya, betul sekali. Jadi Turki itu dulu kan dia bentuknya kan Empire, Ottoman Empire ya, imperium ya. Jadi imperium itu menaungi banyak negara-negara yang malahan sekarang seperti Albania, seperti Bosnia, itu Balkan itu semua kan di bawah imperium Turki dulu kan, itu masa Turki Utsmani. Tapi kemudian Turki Utsmani itu mengalami kemunduran ya, setelah 600 tahun itu di akhir-akhir mengalami kemunduran. Nah, terjadi perang, terjadi perang dunia ke-1 kan hampir semua negara berkecamuk kan. Dampaknya termasuk ke Turki ini. Jadi Turki ini banyak diserang, negara-negaranya banyak yang minta merdeka dan sebagainya. Nah, waktu itu muncul sosok Kemal ini sebagai seorang perwira militer yang tangguh, yang kuat, yang dianggap dia ini mampu menyelamatkan Turki oleh sebagian orang. Tapi kemudian Kemal ini terinspirasi juga oleh pemikir-pemikir Barat, terinspirasi oleh revolusi industri yang terjadi di Perancis. Maka kemudian wajah Turki itu dari monarki absolut atau juga ada menyebut monarki konstitusional di bawah Turki Utsmani itu, kemudian dia menjadi Republik Turki ya yang paling ideal. Cuman Republik Turki itu tidak seluas dulu saat terjadi Ottoman Turki di bawah Turki Utsmani. Nah, sekarang yang Republik Turki itu kira-kira seitulah ya luasan wilayah yang dikuasai oleh Presiden Kemal ini. Sekarang kita mendengar bahwa Kemal ini punya banyak tinta-tinta merah terhadap Islam, Bang. Bagaimana penerimaan di Turki sendiri, Bang? Misalnya apakah Kemal ini akan terhapus dengan sendirinya? Misalnya kita adalah PKI misalnya kita di sini atau misalnya apakah di Turki begitu juga, Bang? Ya, yang pertama ketika Kemal menjadi presiden pertama Turki 1924, Kemal ini mempromosikan reformasi lah yang dia sebut itu reformasi dari segala jenis ya, secara ekonomi, secara hak-hak perempuan dia mengangkat hak perempuan. Kemal ini punya satu anak angkat ya, contohnya ya, namanya Sabiha Gökçek. Sabiha Gökçek itu diangkat oleh dia, disekolahkan, dikasih emansipasi, dikasih posisi-posisi, malah dia jadi pilot pertama di dunia ya. Nah, sekarang nama dia itu diabadikan sebagai salah satu bandara internasional di bagian Asianya di Istanbul. Namanya Sabiha Gökçek. Kemudian dia punya satu anak laki-laki, dan mungkin ada 12 atau 13 anak perempuan yang diangkat. Dia memperjuangkan emansipasi ini yang dianggap selama ini di Turki itu pakaiannya pakaian Arab, di Turki itu pakaian yang ya tidak sama ya. Jadi dia mempromosikan kita kalau mau maju kita harus bergandengan perempuan laki-laki, maka perempuan diberi hak yang bebas mengasuh anak, dalam hal perempuan juga boleh melakukan perceraian dan sebagainya. Itu yang dia lakukan dalam reformasi di bidang di bidang sosial budaya. Dia juga menyebut bahwa misalnya kita itu bangsa Turki sebelum adanya Turki Utsmani itu kita juga bangsa besar sebenarnya. Kita multi etnis, kita punya banyak bahasa, punya akar budaya. Kenapa kita nggak kembali ke akar budaya ya? Mungkin ada mirip-mirip dengan yang terjadi sekarang ya di Indonesia. Anda bisa simpulkan ya. Jadi itu yang diarahkan. Kenapa kita nggak kembali ke bahasa Turki yang Latin? Kenapa makanya kemudian dari situlah dia mengubah semua haluan Utsmani itu, seperti dia ubah pertama itu azan. Azan itu nggak boleh lagi dalam bahasa Arab. Al-Quran dia ubah di dalam bahasa Turki. Dia bilang kalau kita bikin Al-Quran dalam bahasa Arab, banyak orang Turki itu nggak mengerti bahasa Arab. Kenapa kita harus ikut bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Turki aja? Supaya
nilai-nilai agama itu harus bisa dipahami oleh semua orang. Dia Atatürk ini Kemal ini memahami agama itu sebagai sesuatu yang logis, sesuatu yang saintik. Ya. Jadi kalau nggak logis, nggak masuk sains, dan dia bilang nggak nggak ikut dengan budaya-budaya modern yang dia sebut Eropa itu, maka itu disebut, nah itu masih bisa diinikan lah ya. Jadi dia mencoba memisahkan, ini inti dari ajaran dia, mencoba memisahkan bagian agama itu bagian private, tapi ini bagian negara, jangan ikut campur. Negara harus berpacu pada modernitas, berpacu pada perkembangan zaman dan sebagainya. Ini yang ditawarkan oleh Mustafa di 10 tahun pemerintahannya itu, dan itu mendapat respon yang cukup besar di Turki karena saat itu kan Turki ini lagi goyang, kan dianggap Mustafa ini sebagai seorang pembaharu, sebagai orang yang datang dengan konsep baru, walaupun banyak juga orang-orang yang merasa Kemal ini sebagai penghancur Turki Utsmani, Kemal ini sebagai anti-Islam dan sebagainya. Abang pernah nggak ke kuburannya Kemal, Bang? Pernah. Bagaimana di kuburan itu, Bang? Saya melihat dan saya juga mendengar beberapa video-video yang menerangkan bahwa Kemal ini tidak diterima oleh bumi, Kemal ini adalah di kuburannya bau, dan bagaimana sih Abang ke situ? Bagaimana suasananya? Memang kalau kita lihat ceramah-ceramah, ada mungkin sebagian dari ustadz kita menyebut seperti itu kan. Mungkin kalau kita berpikir positif, itu dimaksudkan supaya kita ngambil pelajaran, mungkin cara ceritanya, pendengarnya siapa kan, orang awal dan sebagainya. Atau juga kita lihat di film-film ya yang cukup ngeri ya, film-film cukup ngeri. Tapi kalau kita lihat ke sana, itu namanya disebut Anıt Kabir. Ya, Anıt Kabir itu monumen Atatürk. Nah, di sana itu memang dia dibuat di atas gunung. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini dia dianggap pendiri tonggak Republik Turki. Maka Atatürk itu itu artinya bapak. Turk itu Turki. Jadi bapaknya Turki. Mungkin kita siapa ya? Soekarno atau Soeharto ya. Bagaimana Soekarno dengan kontroversinya membangun Indonesia ya kan? Dengan misalnya kita tahu wanitanya banyak misalnya atau yang lain-lain itu, kemudian dia disebut sebagai founding father-nya Indonesia. Mustafa Kemal Atatürk ini juga seperti itu. Walaupun senang nggak senang kita harus ketahui bahwa sekarang Turki itu adalah Republik Turki. Baru kemudian di era sekarang, era Erdogan ini banyak terjadi perubahan yang AKP ini dia punya pandangan politik untuk persaudaraan Muslim. Yang dia ingin bangun itu adalah bagaimana politik umat Islam, ada kesatuan seolah-olah seperti Utsmani dulu. Tapi jangan lupa bahwa Anıt Kabir itu sendiri dibangun oleh anak-anak buahnya itu atau pengganti dari Atatürk. Jadi ketika Atatürk Kemal ini meninggal, itu banyak ideologisnya, Kemalisnya itu yang mendirikan Anıt Kabir. Malahan semua foto-foto di Turki itu, foto kantor, lo kita kayak misalnya foto Jokowi itu semua kantor harus wajib ada, partai politik itu semua wajib ada, patung-patungnya dibangun karena memang dia adalah bapak Republik Turki. Jadi kalau kita mau bicara Republik Turki, kita tidak bisa menafikan peran daripada Mustafa Kemal Atatürk ini. Nah, kembali ke Anıt Kabir, yang saya lihat tidak ada ya bau misalnya digambarkan, kemudian juga apakah dia dimakamkan di atas karena nggak diterima oleh bumi, saya juga tidak tahu pastinya. Tapi yang jelas sekarang Anıt Kabir itu jadi seperti monumen di tempat upacara, orang-orang yang memuji paham sekuler, bukan saja dari Turki, dari seluruhnya datang ke situ. Jadi istilah kalau kami kuliah dulu itu, kalau di Mekah itu kita wajib pergi ke Ka'bah, umrah lah ya. Jadi kalau ke Turki atau ke Ankara itu, bagi orang-orang yang sekuler ini, ya wajib ke Anıt Kabir itu. Malahan wisuda kampus-kampus itu, mungkin seperti Ankara Unif, mungkin kampus saya HJTP, dan mungkin juga O2 kan, Middle East University,
itu masih melakukan upacaranya di sana. Jadi wisudanya foto-foto itu satu kebanggaan. Ya. Jadi dikarenakan menjadi founding father-nya Turki ya secara modern, sehingga banyak sehingga pemerintah Turki memberikan nama Kemal setara dengan Soekarno tadi untuk menjadi nama jalan ya Bang, yang jadi kontroversi sekarang di Indonesia. Iya, menurut saya sebenarnya orang Indonesia ini kan latah. Kita ini banyak latah. Jadi sebenarnya itu simpel aja. Saya ikut beberapa grup WA itu soal nama jalan. Mereka kan cuma nanya, ini dibuat jalan, kata dubes kita, ini buat usulkan nama jalan pendiri kami siapa? Itu Soekarno. Oh kalau Turki, kami pendiri Republik Turki ya Atatürk. Kami usulkan Atatürk, kan begitu. Simpel sekali sebenarnya. Cuman karena bagi masyarakat kita Atatürk ini dianggap sebagai orang yang menghancurkan Khalifah Utsmani, ini dalam tanda petik ini musuh Islam. Nah, soal agama Atatürk ini sendiri oleh para pakar dengan berbagai macam referensi, dia juga ada yang dia menyebut Islam, ya kan? Tapi kemudian juga memang ada yang kemudian di akhir-akhir itu menyebut agama dia ateis. Nah, oleh karenanya mungkin perbandingan yang sebanding pendiri Indonesia itu, kita jangan gini ya, Indonesia ini kan bukan negara Islam kan. Negara Indonesia ini kan negara Pancasila. Pancasila ini kalau menurut saya dengan sekuler itu ya tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis, kita bukan negara Islam. Mau dulu Piagam Jakarta jadi ya kan. Jadi banyak apapun yang bisa kita lakukan sekarang pokoknya harus sesuai Pancasila dan Undang-Undang 45. Gitu. Nah, Turki seperti itu juga. You mau demokrasi, you mau bentuk partai politik, you mau apapun, tapi jangan coba ubah haluan sekuler ini. Kira-kira begitu. Nah, ini kan yang menjadi kontroversi yang sekarang dilakukan oleh Erdogan, terjadi pergolakan dan sebagainya, itu kan karena ingin merubah kanun-kanun, kalau bahasa kita undang-undang parlemen kan. Nah, itu yang dipertentangkan. Tapi karena memang posisi Erdogan ini, kita cerita di masa yang lain, posisi dia ini sudah lama, politisinya sudah lama, sudah kuat secara militer, secara intelektual, secara logistik, dia mungkin bisa mengubah sekarang jadi boleh pakai jilbab, boleh lagi belajar tentang Nabi di sekolah-sekolah dan sebagainya. Itu buah dari kerja keras dia 20 tahun. Dari 30 tahun kalau kita merujuk ke Erbakan yang menjadi seniornya dia. Jadi apa yang terjadi di Turki hari ini harus kita pandang sebagai suatu proses sejarah dan proses peradaban. Kalau cuman media kemudian kita respon itu nggak boleh, itu menghina, itu terlalu jauh, itu lebay, lebay. Ya. Iya Bang. Mungkin terakhir Bang. Ya. Sebenarnya kita harus menyikapinya bagaimana sih Bang tentang Kemal ini Bang? Lebih kita melihat secara umum ya, orang masih awam dengan keasliannya Kemal ini Bang. Ya, memang Kemal ini kontroversi dalam dunia Islam. Beliau disebut tuh ya katakanlah, kita nggak berani mengklaim, tapi banyak yang menyebut itu musuh Islam. Apa yang dihasilkan oleh Kemal itu telah merusak azam, merusak orang-orang salat itu. Dalam masjid-masjid itu dulu ditangkapin orang imamnya dan sebagainya. Nah tentu menurut saya ya, ini pribadi, dalam sebuah konteks sejarah, tentu Mustafa Kemal ini kan kita bisa belajar juga kan bahwa ini jangan seperti Mustafa Kemal, jangan seperti Atatürk, seperti Allah menceritakan dalam Al-Quran, jangan seperti Qarun, jangan seperti Namrud, ya. Nah, tapi dalam dunia pengetahuan, dunia pendidikan, sah-sah saja orang, karena Kemal ini juga banyak menulis dia, mungkin seingat saya ada 9 buku dia menulisnya. Jadi memang dia intelektual, ada pikiran-pikiran dia yang mungkin orang sekarang mengkaji. Tapi memang dalam penerimaan, ya, kalau bicara penerimaan masyarakat Indonesia, kalau masyarakat kita mau kompak, pemerintah mau misalnya mendengar, ya sudah, usulkan saja namanya Erdogan. Ngapain Kemal Atatürk, selesai masalahnya. Kita bilang aja, masyarakat kami, masyarakat Indonesia, mayoritas menginginkan nama jalan itu Presiden Erdogan. Karena Presiden Erdogan yang paling dekat dan paling bersentuhan dengan
masyarakat Muslim di Indonesia mayoritas Muslim, ya gitu saja. Tapi soal kita mengubur ini sejarah Kemal Atatürk, saya pikir di Turki saja itu dipelajari. Tapi setelah itu orang melihat, oh ternyata orang menyimpulkan setelah orang mempelajari. Jadi tidak hanya berita sekilas, dia menyimpulkan, oh begini kan, itu justru lebih heboh. Di Turki orang biasa-biasa aja. Iya. Oke, terima kasih Bang Azwir. Mungkin nanti kita akan berbincang lagi tentang Turki. Memang menarik ya, antara hubungan Turki dengan Aceh secara khususnya atau secara umumnya adalah hubungan Turki dan Indonesia. Kita akan sambung kembali. Terima kasih. Saya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.